Kandang baterai dalam peternakan unggas ayam sendiri merupakan sistem yang menempatkan ayam dalam sebuah kandang berupa susunan baris dan kolom yang identik ditumpuk, disusun atau dihubungkan bersama dalam satu lahan. Lewat susunan tersebut, maka wujudnya nampak seperti susunan baterai. Ada yang kecil, ada yang lebih besar. Kemudian, dalam satu kandang ada yang diisi oleh 4 hingga 10 ekor ayam. Terdapat beberapa hal yang diyakini menjadi permasalahan dari praktik kandang satu ini, baik dari segi kesehatan dan kondisi ayam, hingga potensi penyakit mewabah yang ditimbulkan. Nipple drinker merupakan sistem instalasi perpipaan yang dilengkapi dengan nipple di beberapa titik pipa sebagai sumber air ayam. Ayam mendapat air minum dengan cara mematuk nipple tersebut. Kelebihan utama sistem ini adalah mengurangi resiko liter basah karena tumpahan air minum dari wadah minum konvensional. Liter kandang yang kering dapat mengurangi resiko penyakit pada unggas seperti penyakit IB dan CRD. Terdapat beberapa jenis nipple drinker seperti A3, A5 tengah, A5 samping, dan A9 beserta mangkoknya. Untuk pemanenan telur secara otomatis, pengumpulan telur dilakukan dengan sebuah sistem distribusi telur yang terdiri dari egg belt yang ada di setiap tier dan egg collection yang ada di setiap row atau baris. Juga ada penambahan shocker untuk memungkinkan ayam tidak mematuk telur sehingga mengurangi telur pecah. Dengan sistem ini, operator kandang hanya menunggu pada tempat egg collection untuk memindahkan telur ke egg tray. Proses lanjutan juga bisa dilakukan jika ingin langsung didistribusikan ke gudang dengan menambahkan egg transporter atau alat otomatis pengangkut telur. Dalam persiapan pemeliharaan yang terpenting adalah bibit unggas yang akan dipelihara atau DOC. DOC sendiri merupakan singkatan dari Day Old Chick atau ayam berumur 1 hari dengan bobot rata-rata 35-40 gram per ekornya. Beberapa metode seleksi bibit DOC diantaranya adalah seleksi bibit berdasarkan performance individu, performance produksi, dan seleksi berdasarkan garis keturunan atau silsilah. Adapun kriteria individu DOC yang baik diantaranya adalah tidak cacat, kaki tidak bengkok, paruh simetris dan normal, bulu kering tumbuh merata tidak lengket, pusarnya sudah mengatuk dengan sempurna, abdomen atau perut tidak keras, lincah, mata bercahaya dan bulat, serta ukuran tubuh yang normal. Sedangkan seleksi berdasarkan performance produksi dilakukan setelah unggas mulai berproduksi dan seleksi berdasarkan garis keturunan atau silsilah dilakukan pada induk-induk yang mempunyai performance produksi yang baik. Pejantannya pun harus dipilih yang unggul dan baik. Persiapan sebelum check-in. Sebelum memulai masa brooding, tentunya perlu mempersiapkan kandang yang nyaman dan bersih sebelum pelaksanaan check-in. Feses dan litter kotor harus sudah dikarungkan dan dikeluarkan dari lingkungan farm. Tumpukan kotoran atau feses yang masih ada di lingkungan farm dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit pada DOC yang akan masuk. Pembersihan kandang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencucian dan disinfeksi kandang serta peralatan, perbaikan kebocoran atau selat berlubang, fogging, hingga pengapuran. Proses pengapuran dilakukan dengan cara menyiram larutan kapur ke seluruh permukaan kandang, baik itu lantai, dinding, dan langit-langit. Komposisi larutan kapur untuk kandang seluas 100 meter persegi adalah 20 kg kapur tohor, 100 liter air, dan 1 liter formalin 40%. Untuk tahapan persiapan selanjutnya, yaitu masukkan liter atau sekam. Untuk kandang postal, ketebalan liter awal sekitar 8-12 cm, sedangkan pada kandang panggung, ketebalannya berkisar 6-8 cm. Pada saat brooding, liter dapat menyerap panas dari brooder sehingga ikut membantu menghangatkan anak ayam dari bawah. Setting area brooding atau pemasangan chick guard, lengkap dengan pemasangan pemanas atau brooder, lampu, tempat ransum, dan tempat minum. Setelah pemasangan dipasang, uji coba pemanas untuk mengetahui apakah semuanya berfungsi dengan baik dan tidak ada kebocoran gas atau pemicu kebakaran. Siapkan vaksin, obat, vitamin, dan disinfektan yang dibutuhkan selama masa pemeliharaan. Persiapan check-in. Nyalakan
pemanas atau brooder minimal 1-2 jam sebelum DOC tiba. Dan atur panasnya dengan baik agar liter sudah terasa hangat dan suhu area brooding sudah cukup stabil ketika DOC masuk. Dalam kondisi normal, saat suhu brooding sudah stabil dan sesuai dengan kebutuhan DOC, yaitu sekitar 31-30 derajat Celcius, DOC nantinya akan segera melakukan aktivitas makan dan minum. Siapkan ransum dan air minum dalam kandang brooder selama DOC tiba. Siapkan air gula untuk memulihkan energi yang terkuras selama perjalanan. Untuk kepadatan populasi DOC, idealnya yaitu 30-50 ekor per meter persegi pada umur 1 minggu. Fase starter adalah pertumbuhan ayam umur 0-6 minggu atau masa yang paling penting untuk menentukan kelangsungan hidup ayam. Hal yang harus diperhatikan pada pemeliharaan ayam fase starter adalah suhu kandang, pemberian pakan, populasi ayam, dan biosecurity. Pada fase starter, ransum yang diberikan harus memiliki kandungan nutrisi yang lengkap sesuai kebutuhan, karena kandungan nutrisi dalam ransum erat kaitannya dengan tahapan pertumbuhan. Selain itu, ransum juga harus memiliki warna dan bau yang menarik, tidak beracun, dan memiliki zat antinutrisi yang rendah. Untuk ayam periode starter, ransum diberikan secara ad libitum, karena pada periode ini pertumbuhan sangat cepat dan efisiensi ransum sangat tinggi. Untuk pemberian air minum pada fase starter, diberikan secara ad libitum. Pemberian air minum di hari pertama diberikan tambahan gula untuk mengganti energi yang hilang selama proses transportasi. Pada fase starter, pencegahan penyakit erat hubungannya dengan program sanitasi, vaksinasi, dan program pengobatan dini pada umur tertentu. Fase grower adalah ayam berumur 7-13 minggu. Sistem pemeliharaan fase grower hampir sama dengan fase starter. Tetapi karena fase grower umurnya meningkat, maka lebih tahan dengan suhu lingkungan yang ada dan mulai beradaptasi. Pakan yang diberikan pada fase grower adalah bentuk mesh atau tepung dengan tujuan untuk menghemat biaya. Ransum pada fase ini dibagi menjadi 2, yaitu ransum grower dan ransum developer. Ransum grower diberikan mulai umur 6-10 minggu, sedangkan ransum developer diberikan pada 11-16 minggu. Pemberian ransum pada fase grower diberikan 2 atau 3 kali dalam sehari. Pada fase grower, air minum juga diberikan secara ad libitum setiap harinya, karena jika konsumsi air minum rendah, maka konsumsi ransum juga rendah. Fase layer merupakan fase di mana tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan telur. Pada fase ini, ayam sudah mengalami dewasa kelamin yang biasanya berumur 20-21 minggu. Selanjutnya, pemberian ransum dapat diberikan melalui 2 cara, yaitu secara ad libitum yang diberikan sepanjang waktu dan tidak terbatas, dan cara restrictive feeding, yaitu pemberian pada waktu dengan jumlah tertentu dan terbatas. Untuk air minum harus tersedia secara terus-menerus selama pemeliharaan ayam petelur, karena penyediaan air minum yang tidak konsisten akan sangat berdampak pada terjadinya dehidrasi yang dapat menyebabkan menurunnya produksi telur. Adapun jadwal vaksinasi pada ayam petelur di fase layer ini yaitu pada umur 26 hari, yaitu diberikan Medivac Coryza B atau dapat diberikan Medivac Coryza T dengan dosis 0,5 mili yang diberikan dengan cara suntikan intramuskular dan suntikan subkutan. Lalu pada umur 129 hari diberi lagi suntikan Medivac AI dengan dosis 0,5 mili
disuntikan secara intramuskular. Pemberian obat pada ayam dilakukan untuk pencegahan terhadap infeksi, menyembuhkan ayam, dan menjaga kondisi kesehatan pada ayam. Salah satunya bisa memberi antibiotik pada ayam yang sakit. Lama pencahayaan masa layer yaitu diberikan maksimal selama 16 jam dengan intensitas 10-20 lux. Untuk penambahan cahaya yaitu pastikan berat badan ayam sudah mencapai standar saat memulai penambahan cahaya. Lalu, ada penambahan lama pencahayaan yang dilakukan secara bertahap yaitu bertambah setengah jam setiap minggunya, terhitung saat ayam pertama kali bertelur hingga akhirnya mencapai 16 jam. Diharapkan tidak mengurangi lama pencahayaan saat ayam berproduksi telur, terutama saat masa kritis yaitu pada saat masa awal produksi sampai produksi puncak sekitar umur 18-26 minggu. Pengambilan telur dilakukan secara berkala dapat disesuaikan dengan prosedur tetap usaha pemeliharaan ayam ras petelur. Pengambilan dapat dilakukan pada pagi hari setelah pemberian pakan karena produksi telur terbanyak pada pagi hari, yakni sekitar 60% dari total produksi harian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan telur, yang pertama, telur diambil pada pagi hari setelah ayam diberi pakan dan air minum. Yang kedua, telur diletakkan di tempat telur atau egg tray, dengan bagian telur yang runcing berada di bawah. Yang terakhir, melakukan egg grading yang mengacu kepada standar yang digunakan. Jika terdapat telur yang retak atau pecah harus segera dikeluarkan dan dijual secepatnya dengan harga yang lebih rendah. Telur sendiri harus di-packing dan dijual menggunakan beberapa jenis wadah seperti menggunakan peti yang di bawahnya diberi serutan kayu atau padi. Pada setiap peti telur ditimbang dengan berat tertentu, yaitu sekitar 15-20 kilo setiap peti. Selain itu dapat menggunakan tray yang terbuat dari karton tray, ditimbang terlebih dahulu kemudian diisi telur dan ditimbang ulang. Selanjutnya telur dapat disimpan di gudang telur sebelum dikirim atau diambil oleh pedagang. Sebaiknya telur tidak disimpan terlalu lama karena akan menurunkan kualitas pada telur. Sebaiknya gudang telur dilengkapi juga dengan pendingin udara. Monitoring. Monitoring adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara rutin dan dapat mengukur kemajuan atas objektif suatu program. Monitoring ini memiliki tujuan untuk memantau dan memeriksa suatu proses berjalannya yang bermaksud untuk mendapatkan umpan balik dan dapat memperbaiki kesalahan. Pada monitoring ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini dapat berupa persiapan bahan-bahan dan keperluan kandang yang akan digunakan saat beternak. Kemudian ada tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan dapat memantau prosesnya kegiatan secara baik ataupun secara buruknya, kemudian dapat menemukan permasalahan. Selain permasalahan ini, proses yang sudah baik juga harus dijaga dan dikembangkan lagi. Kemudian yang ketiga ada tahapan kesalahan. Tahapan ini dapat dimaksudkan untuk menemukan permasalahan yang nantinya akan diambil keputusan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian ada yang namanya recording. Recording adalah sebuah sistem pencatatan untuk melaporkan seluruh aktivitas atau kegiatan di dalam kandang selama periode itu berlangsung. Dalam arti kata, recording adalah suatu sistem pencatatan ataupun lembaran yang sudah disediakan baik secara pribadi ataupun disediakan oleh perusahaan. Recording ini berguna untuk menginput atau mencatat semua aktivitas perjalanan produksi, baik itu pertumbuhan ayam, pencapaian bobot harian, pengeluaran pakan, ataupun pencatatan obat-obatan, serta pencatatan kematian dan lain halnya yang dibutuhkan dalam satu lembaran tertentu yang diringkas untuk memudahkan pengamatan. Recording ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data atau menginput data dari berbagai kegiatan di dalam kandang. Semua yang dapat ditemukan di dalam kandang wajib dicatat di dalam recording supaya memudahkan melakukan evaluasi ataupun memudahkan melakukan pelaporan terhadap perusahaan. Tujuan kedua yaitu memudahkan pengontrolan saprona. Untuk tujuan ketiga
untuk membandingkan hasil panen dari periode ke periode, misalkan dengan pencapaian periode bulan lalu dengan periode bulan sekarang, sehingga terdapat data pembanding lebih bagus untuk peningkatan produksi atau kalau hasil produksi menurun, agar dapat memudahkan evaluasi yang terjadi di kandang. Kemudian terdapat beberapa hal pokok yang harus dicatat dalam recording, diantaranya jumlah populasi, jumlah pemberian pakan, jumlah produksi harian yang dihasilkan, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, tingkat kematian ternak yang dipelihara, penyakit yang menyerang, riwayat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin yang dibutuhkan.